Selamat pagi anak sekolah minggu, Shalom. Bagaimana kabarnya di rumah? Pastinya luar biasa, yes, yes, yes. Nah, semua luar biasa karena penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Mari anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, mari semua berdiri, kita menyanyi pujian Dengar Dia Panggil. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mulai ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan berkati ibadah ini mulai awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Oke, silakan duduk. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang terambil dari Alkitab. Tapi sebelum itu kita akan menyanyi pujian firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, anak sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita semuanya lipat tangan. Kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami anak sekolah minggumu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau tuntun dan sertai kami, kiranya apa yang Ibu Guru bawakan dapat kami mengerti dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Anak sekolah minggu, yang anak kecil, ayo ambil Alkitabnya. Kita buka bahan bacaan kita minggu ini dari 2 Raja-Raja 9 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9. 2 Raja-Raja 9 ayat 6 sampai 9. Kita baca ya. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Izebel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa. Dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahiyah. Amin.
Nah, anak sekolah minggu, silakan simpan Alkitabnya. Mari mendengarkan cerita dari Ibu Guru. Selamat pagi anak sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Tadi sudah bilang sama Ibu Guru Rewa, baik, luar biasa. Yes. Luar biasa semangatnya anak sekolah minggu. Nah, anak sekolah minggu, kita akan masuk dalam cerita. Suatu hari, Elisa memanggil seorang nabi untuk diberikan tugas mengurapi Yehu. Nah, sekolah minggu tahu Yehu itu adalah seorang panglima Israel. Dia akan diurapi menjadi raja. Nabi itu pun menuruti tugas dan dia pergi menemui Yehu. Dan setelah dia bertemu dengan Yehu, dia mengurapi Yehu dan menjadi raja. Yehu adalah raja Israel yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan tugas penting, yakni dia akan menghancurkan keluarga Ahab. Anak sekolah minggu tahu kenapa? Karena keluarga Ahab itu telah membuat hati Tuhan menjadi sangat sedih. Anak sekolah minggu tahu apa perbuatannya? Yang pertama, Ahab bersama dengan Izebel istrinya itu telah membuat rencana untuk merebut kebun anggur milik Nabot. Nah, lalu yang kedua, Ahab telah menyembah dewa yang telah disembah oleh Izebel istrinya, dan mereka tidak menyembah kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, Ahab dan Izebel pun juga membuat patung Baal dan membuat tempat untuk menyembah patung itu dan menyuruh semua bangsa Israel agar menyembah patung itu. Nah, semua perbuatan Ahab beserta keluarganya membuat hati Tuhan sangat sedih sehingga Tuhan akan menghukum keluarga Ahab. Berkali-kali Tuhan telah menegur Ahab beserta keluarganya, tetapi Ahab tidak mendengarkan teguran itu. Mereka tetap saja melakukan kejahatan. Mereka tetap saja menyembah berhala, sehingga Tuhan pun menghukum Ahab. Nah, setelah menghukum Ahab, Raja Yehu pun diberikan tugas untuk membinasakan Izebel, istrinya itu beserta anak-anaknya. Yehu, janganlah engkau membiarkan siapapun keluarga Ahab lolos, dan kamu harus ingat, engkau harus memusnahkan semua tanda penyembahan mereka, penyembahan Baal yang berada di Israel. Nah, itu adalah tugas Yehu sebagai raja. Akhirnya saat Yehu sudah menjadi raja, ia pun melaksanakan tugasnya. Yang pertama, ia memanah Yoram anak Ahab, sehingga Yoram pun meninggal dan dia dikubur di kebun anggur Nabot yang telah direbut oleh Izebel. Nah, setelah itu yang kedua anak sekolah minggu, Ahazia Raja Yehuda pun melihat apa yang telah dilakukan oleh Raja Yehu kepada Raja Yoram. Dia akhirnya takut dan dia pergi meninggalkan tempatnya. Tetapi tentara dari Yehu berhasil mendapatkan Raja Ahazia dan dia pun memanahnya sehingga Raja Ahazia pun meninggal. Nah, sudah dua yang meninggal, yaitu Raja Yoram dan Raja Ahazia. Setelah itu Yehu pun tiba di suatu tempat yang bernama Yisrael. Yisrael itu kota tempat Izebel istri Ahab. Saat Yehu sudah tiba di situ, Izebel melihat ke bawah dari istana. Dia melihat siapa yang datang? Dia melihat Yehu. Dia melihat dan dia sangat marah karena dia tahu bahwa dia telah membunuh Yoram dan Ahazia. Yehu akhirnya berteriak, sehingga orang yang berada dalam istana Izebel mendengarkan perintah Yehu.
Yehu pun berkata kepada mereka, lemparkan dia ke bawah. Dia memerintah seperti itu. Anak sekolah minggu tahu, akhirnya orang yang berada di atas itu melemparkan Izebel ke bawah dan dia jatuh karena dia diinjak oleh kereta sehingga ia meninggal dan dia pun dikuburkan. Semua hukuman ini yang diberikan kepada Ahab dan keluarganya itu adalah persis yang Tuhan telah katakan kepada mereka karena mereka tidak menaati perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan memusnahkan Ahab beserta dengan keturunannya. Selesai dengan keluarga Ahab, Yehu pun mengumpulkan semua orang Israel yang sudah menyembah Baal dan dia pun menghabisi semua orang Israel itu. Setelah itu Yehu pun menghancurkan patung-patung Baal itu dan memusnahkan semua hal-hal yang berhala. Jadi tidak ada yang boleh disembah selain Tuhan. Kita harus tetap menyembah kepada Tuhan dan ingat selalu kepada Tuhan. Yehu pun berhasil memimpin dengan baik. Dan Yehu berhasil melaksanakan semua perintah-perintah Tuhan. Sehingga Tuhan sangat senang kepada Yehu dan Tuhan pun menjanjikan berkat kepada keturunan Yehu karena Yehu telah patuh kepada Tuhan. Tetapi sayang sekali anak sekolah minggu, walaupun Yehu sudah berhasil, tapi pada saat Yehu berhasil, Yehu melupakan Tuhan. Dia kembali menyembah lembu emas yang berada di Betel dan berada di Dan. Dia lupa kepada Tuhan. Dia lupa siapa yang telah menyertai dia sehingga ia dapat menjadi raja. Karena Tuhan tahu apa yang telah diperbuat oleh Yehu, Tuhan pun menghukum Yehu. Walaupun Yehu telah melaksanakan semua perintah Tuhan, tapi Tuhan tidak mau kalau anak-anaknya itu berbuat hal yang Tuhan tidak kehendaki seperti kita. Kita harus tetap taat kepada Tuhan, kita tidak boleh lupa kepada Tuhan, kita harus tetap tekun berdoa, kita harus tetap tekun membaca Alkitab, kita harus tekun mendengarkan firman Tuhan, tekun memuji memuliakan nama Tuhan karena itulah yang Tuhan kehendaki. Walaupun kita sudah pintar, tapi kalau kita melupakan Tuhan itu sama saja. Kita harus tetap mengingat Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi anak-anak yang setia dan terus-menerus menyembah kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Demikian cerita kita minggu ini. Mari anak kecil yang mempunyai buku pedoman, ambil buku pedomannya, kita tulis bahannya dari 2 Raja-Raja 9 ayat 6 sampai 9. Pokok ceritanya yaitu Raja Yehu. Oke, sudah menulis. Demikian cerita kita pada minggu ini. Shalom dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari semuanya kembali berdiri lagi. Kita mau menyanyi pujian Big or Small. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
silakan duduk kembali. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Untuk itu seperti biasa anak sekolah minggu simpan di dalam amplop. Nah, ada nats persembahan dari Mazmur 4 ayat 6 berbunyi demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil persembahan kita beri, mari kita menyanyi berlimpah sukacita. Sukacita di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Doa persembahan dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Guru Iim. Anak sekolah minggu, saat ini kita akan berdoa. Kita mendoakan persembahan yang telah kita berikan dan kita berdoa syafaat. Mari semua mengambil sikap doa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kasih dan setiamu kepada kami anak sekolah minggumu. Tuhan telah menyertai kami sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu. Kiranya apa yang telah Ibu Guru ceritakan kepada kami, itu semua dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya ya Tuhan, kami dapat menjadi anak-anak yang setia kepadamu. Ya Tuhan Yesus, kami juga tadi telah memberikan persembahan sebagai tanda ucap syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan ini agar dapat berguna bagi pelebaran firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggumu. Berkatilah anak-anak sekolah minggumu dalam masa pertumbuhannya. Kiranya dapat bertumbuh dalam kasih sayang-Mu ya Tuhan. Dapat bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya Engkau tetap menyertai pendidikan mereka, apa yang telah mereka lakukan, semuanya dapat berbau harum di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk mama dan papa beserta dengan keluarga yang ada di rumah. Engkau tetap menyertai, Engkau tetap memberikan mereka juga kesehatan serta kekuatan, dan tetap Engkau sertai mereka dalam menjaga dan melindungi anak-anak sekolah minggumu. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kami kesehatan serta kekuatan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini ya Tuhan dengan baik. Walaupun dalam masa pandemi ini ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya semua Tuhan tetap lindungi. Kami yakin dan percaya rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami juga mendoakan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, sertailah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya bangsa dan negara kami dalam lindungan-Mu. Dan dalam masa pandemi ini ya Tuhan, kiranya pandemi dapat berlalu dan kami dapat kembali seperti biasanya, kembali beraktivitas dan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat bertemu dengan teman-teman kami dapat bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah doa syafaat kami, doa syukur kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kembali berdiri, kita menyanyi pujian Ada Satu Sobatku.
demikian ibadah kita pada hari ini. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.